Hai guys, ketemu lagi nih sama kita di Spotcast. Uhuy. Nah, dengan gue Yere, Dengan gue Revi. tetap selama di rumah pakai masker, Cuci tangan selama 20 detik. pakai sabun pastinya, dan Iya. juga tetap physical distancing. Iya, bener banget. Oke, nah, Rev, hari ini gue mau bawa lu dan semua sahabat UMN buat hashtag Flashback Friday. Oke, apa tuh flashbacknya? Gue mau nanya, ketika lu kemarin kelas 3 SMA, Uh-huh. itu kriteria apa aja sih yang lu punya buat pemilihan kampus? Oke, kalau waktu itu ya, gue pastinya tentuin jurusan dan kampus. Yes. Kalau gue waktu itu kelas 2 SMA, Hmm. jadi gue kebetulan tahu jurusan apa yang pengen gue masukin dulu, baru gue pilih kampusnya. Oke. Nah, kebetulan waktu itu gue kan cuan-cuan klub nih, jadi gue pengen dapetin beasiswa, tapi Wah. gue males tes, Oke. karena gue anaknya males ya. Malas. Sama. Nah, pas gue lihat tuh waktu itu kampus-kampus lain itu kasih beasiswa tapi harus lewat tes. Oke. Nah, balik lagi karena gue males kan, tapi gue tetap mau dapet beasiswa. Pas banget waktu itu bokap gue balik ke rumah ya, bawain form UMN. Nah, kenapa UMN? Karena katanya ada jalur beasiswa. Nah, kebetulan banget waktu itu gue kelas 2 semester 2 ya, gue dapat peringkat paralel, jadi dapat beasiswa di UMN. Dan selain itu ya, selain beasiswa, jurusan yang gue mau ambil di UMN itu oke. Wow. Jadi gue tetepin pilihan gue, yaudah UMN aja ya? gitu. Kalau lo gimana? Kalau gue Rev ya, Oke. gue juga kurang lebih mirip sih sama kayak lo. Gue milih kampus tuh di kelas 11. Sama ya, berarti kelas 2 SMA ya? Kurang lebih sama. Dan di kelas 11 itu gue ngelihat salah satu kriteria pemilihan kampus itu gue melihat background atau kampus ini dimiliki oleh siapa. Oke. Karena memang kita adalah alumni UMN. Iya. Dan waktu pas 11 itu gue pilih UMN. Kenapa? Karena gue melihat UMN itu kan dimiliki oleh Kompas Gramedia Group. Iya. Dan di mana Kompas Gramedia Group itu memiliki kurang lebih 300 unit usaha di seluruh Indonesia. Iya, bener kan? banget, sahabat UMN. Nah, itu bikin aku makin yakin sih untuk pilih UMN karena UMN itu bisa dibilang dekat dengan industri. Lo dulu masuk pakai jalur apa ya? Gue dulu jalur akademis, pakai rapot. Oke. Jadi nilai rapot gue di kelas 10 dan kelas 11 bagus, gue masuk tanpa tes, dapat uang pangkal juga yang termurah. Oke, grade Dan A ya? grade A, betul. Dan habis itu gue baru tahu kalau gue bisa dapat beasiswa karena beasiswa yang gue dapetin itu dari beasiswa anak guru, anak kepala sekolah. Oke. Jadi itu gue juga setelah masuk, setelah daftar, udah bayar, baru tahu ada beasiswa dan gue apply dan ternyata bisa guys. Dan itu Benar, sangat-sangat benar. wow banget sih, dan itu gue langsung dapat beasiswa 50%. Oke, tetap gedean gue ya beasiswa. Oke, Sombong dikit sombong ya. Oke, jadi kayak Yere bilang nih, jadi di UMN itu kalau misalnya kalian nih misalnya udah daftar di satu jalur, terus tiba-tiba ada kalian misalnya menang lomba atau misalnya kalian mau ikutin tes beasiswa lagi, itu boleh banget Yes. ya Yer ya. Jadi kita nanti cari beasiswa yang mana yang tertinggi. Yes, kita menguntungkan kalian aja pokoknya. Iya, pokoknya. Nah. Pokoknya kalian pasti cuan. Ya kan kita kan cuan-cuan club. Iya, terus Nah, apa habis itu nih, sekarang setelah tadi flashback, gue mau bikin lu buat mikir. Seandainya kalau kita masih kelas 3 SMA sekarang, itu enak sih sebenarnya. Kenapa Kenapa enak? tuh? Karena kita milih kampus tuh udah enak. Iya. Udah banyak pilihan dan Benar. bagus-bagus. Ya, pastinya UMN juga sebagai salah satu pilihan yang sangat-sangat bagus dengan fasilitas yang sangat memadai, Benar. lengkap. Dosen-dosennya juga Oke banget. iya, banyak yang praktisi juga dan Iya. akademis juga, nggak kalah sih sama kampus-kampus luar. Iya, benar banget. Jadi kalau sekarang kita masih 3, aku sih lebih pilih buat kuliah di Indonesia aja, khususnya sih Benar. di UMN aja. Di UMN aja. Iya kan? Kuliah UMN aja. Iya, karena Ya. memang apa ya? Karena memang sudah nggak perlu jauh-jauh, sudah semuanya sudah bersandar juga internasional juga, dekat Iya. dengan industri. Benar. Apalagi coba, makanya UMN aja udah cukup. Nggak Karena perlu jauh-jauh. visi misinya UMN juga menjadi salah satu world class university nih. Yes. Yer. Dan sudah berjalan mencapai itu sekarang. Iya, benar banget. Nah, abis ini nih, kita kedatangan tamu guys. Apa tuh? Siapa tuh, Yer? Apa? Apa? Manusia. Manusia, Siapa? iya. Mahasiswa UMN. Oke. Mau bahas apa nih dia? Kita mau bahas tentang life at UMN. Oke. Gimana kehidupan perkuliahan di UMN dari mata mahasiswa. Iya, Khususnya bukan dari mata kita ya. Iya. Walaupun kita udah 4 ya matanya. Iya. Nah, jadi apa namanya? Kita mau melihat nih sudut pandang mahasiswa khususnya dalam prodi DKV. Iya, bener banget. Jadi kita mau tanya-tanya ke mahasiswa DKV nih, gimana sih rasanya kuliah di DKV-nya UMN? Yes. Jadi kita nggak kesannya asal ngomong doang, tapi langsung dari sumbernya ya, dari narasumbernya. Nah, makanya langsung aja nanti abis ini kita undang deh langsung mahasiswanya ke sini ya. Iya. Oke, Oke.
kita udah kedatangan tamu nih. Oke. Salah seorang mahasiswa UMN Siapa tuh? dari Prodi DKV, namanya Katriel Aprilio Skeni. Dia datang jauh-jauh dari Bali loh. Langsung dari Bali. Buat ngasih testimoni di podcast ini. Keren Mantap, banget ya? iya, mantap ya. Oke, langsung aja deh tanpa pikir panjang lagi. Pikir panjang. panjang. Tanpa lama-lama lagi, kita langsung dengerin nih bagaimana sih rasanya kuliah di Iya. UMN. Yuk, kita langsung tanya. Hai Katriel. Hai, Katriel. Halo, apa kabar? Baik. Sehat kan? Sehat. Thank you ya udah datang nih ke Iya. sini buat ngasih tahu sahabat UMN tentang DKV ya. Thank you banget udah mau sharing-sharing ke sahabat UMN tentang DKV UMN. Oke, langsung aja. Boleh nggak nih kamu kenalin diri kamu ke sahabat UMN? Nama kamu siapa? Dari daerah mana? Ya, Kan terus tadi kita udah tahu dari Bali, Bang. ya biar tahu aja, Oh, iya, biar makin oke. kenal Oh, gitu iya, loh. oke. Terus habis itu prodinya apa, angkatan berapa, terus sekolah apa ya, Dari SMA SMA-nya ya. mana? Sama yang terakhir nanti kira-kira mau ambil peminatan apa pas di DKV UMN. Iya. Oke, halo semua. Jadi nama aku Katriel Aprilio Skeni. Aku dari Denpasar. Asal sekolah aku SMA Katolik Santo Yosef Denpasar. Wih, Oke, sama Santo Yosef. ya, mana suaranya? Oke, Sekarang aku ngambil desain komunikasi visual. Rencananya nanti akan ngambil peminatan interaction design. Oh, interaction Oke. design. Oke. Angkatan 2019 ya. Iya, angkatan Iya. 2019. Oke, masih fresh nih teman-teman nih dari Bali. Masih fresh from the oven ya. Oke. Katriel, kamu sejak kapan sih suka gambar? Terus kenapa suka gambar? Ya kita pengen tahu nih dari dalam nih. Kalau suka gambarnya sih, aku udah suka dari kecil ya, dari TK, SD gitu udah seneng gambar. Lalu kalau alasannya kenapa, itu lebih karena aku bukan tipe anak yang suka main keluar rumah gitu loh. Aku kayak lebih anak seneng. rumahan ya? Iya, aku lebih Kayak seneng. kita ya. Aku lebih seneng ngabisin waktu di kamar. Jadi buat aku gambar itu jadi hal yang mengisi waktu aku gitu sih. Oke. Dari TK ya. Nggak dari lahir tuh. Enggak. Keluar langsung gambar kan enggak ya? Kalau dia bisa gambar beneran, kalau kita kan bisanya menggambar masa depan aja nih ya. Oke, Oke, next. next. Nah, tadi kan kamu memang udah punya bakat di gambar ya berarti ya, udah Iya. punya passion di gambar juga. Bisa dibilang kayak gitu. Terus juga memang dari kecil udah suka gambar. Terus kamu sekarang masuknya DKV. Kenapa sih kamu pilih DKV di UMN? Boleh tahu nggak? Alasannya kalau masuk DKV UMN-nya, Iya, betul. aku sebelumnya tuh dari SMA udah mulai browsing gitu kan. Aku udah tahu emang mau ngambilnya di DKV. Jadi aku udah nyari-nyari browsing universitas dan salah satu yang aku lirik itu DKV di UMN. Oke. Karena emang akreditasinya bagus, fasilitasnya memadai, plus emang ditawarin beasiswa yang cukup besar juga untuk Wih. Oke, mahasiswa-mahasiswa. jadi Beasiswa apa nih kamu tahu? Ada beasiswa nilai rapot, ada beasiswa prestasi akademis, prestasi non akademis, sama ada beasiswa jalur tes kalau nggak salah. Wih, Oh, berarti kamu ikut berprestasi semua ya? ya? Kamu ikut Berprestasi ya, Kak Berprestasi Treli? ya, sungguh Oh, ya, sungguh. luar biasa. Apalagi kita ya. Kita kayak serius banget ya nih. Iya. Oke, jadi buat sahabat UMN juga yang belum tahu, di UMN itu terbuka banget buat semua jalur nih. Jadi misalnya kayak Katriel mau coba beasiswa yang tes, beasiswa akademis, beasiswa non akademis, itu bisa banget nanti kita cari mana yang paling besar beasiswanya, Yes. bener nggak ya? Jadi tadi kan Katriel udah bilang dia ikutin semua jalur beasiswa yang ada nih dan dia berprestasi semua dan kita mana lihat yang tertinggi. Dan kemarin dapat berapa beasiswanya kalau tahu? Puji Tuhan dapat di 80%. Oh, ya, 80% guys, itu tinggal bayar 20% lagi. Iya, lumayan ya. Lumayan banget loh. Nah iya, kan tadi kamu udah bilang nih, kamu memang dari kecil memang udah suka gambar dan terus juga udah tahu mau milih DKV dan pilih DKV UMN. Yes. Kan kamu dari Bali nih, ya udah cukup jauh lah gitu dari kita, UMN itu di Tangerang. Itu kenapa sih kok mau jauh-jauh pilih UMN padahal lokasinya itu jauh dari Bali? Bener. Kalau dari akunya, aku mikir kalau aku nggak tetap stay di Bali ya dengan visi aku gitu ke depannya, prospeknya tuh kurang luas gitu menurut aku kalau di Bali, karena aku kan industrinya industri kreatif, Oke. industri desain gitu. Menurut aku akan lebih bagus prospeknya kalau aku di Jakarta gitu atau di Tangerang sini gitu, karena kesempatan buat kerjasama dengan perusahaan, kerjasama dengan brand, kolaborasi gitu lebih terbuka luas, Bro. Yes. Dan apalagi UMN dimiliki oleh Kompas Gramedia Group ya. Iya, mantap. Oke, mantap. Oke, Katriel ini kan sekarang semester 2 berarti ya. Nah, selama 2 semester ini apa aja sih yang udah didapetin selama kuliah di DKV UMN? Banyak banget sih, karena selama ini aku
belajar gambar gitu Oke. itu tanpa melalui pendidikan formal mengenai yang hobi aku ini gitu loh. Jadi di DKV UMN ini kayak belajar banyak banget kayak dari dasar lagi, dari basic banget. Jadi kayak yang sebelumnya aku nggak tahu atau nggak menganggap itu penting, jadi kayak oh ternyata harus pelajarin ini dulu ya, oh ternyata ini tuh kayak begini kayak gitu. Itu membantu banget sih buat aku dalam berkarya. Oke, jadi kalau sebelumnya mungkin cuma belajar otodidak, misalnya nggak tahu ini namanya apa, aspek yang penting yang mana, di DKV UMN lebih dipelajarin lagi ya, berarti dikasih tahu sama dosen-dosen DKV UMN. Dasar-dasarnya jadi dapat lagi ya. Iya, udah punya dasar, udah tinggal dikokohin lagi dasar. Iya, kokohin ya, mantap. Kokoh. Terus nah boleh sharing-sharing dikit nggak nih sama sahabat UMN? Kesan-kesannya tuh kuliah di UMN tuh kayak gimana sih? Kesannya ya, aku jujur seneng sih, maksudnya selama ini nggak ada permasalahan gimana sama dari segi materi, dari segi fasilitas, semua memuaskan, semua sesuai ekspektasi gitu sih. Mantul. Oke, selama kuliah 2 semester, menurut kamu dosen-dosen DKV UMN gimana sih? Selain dosen, kurikulumnya gimana menurut kamu? Kurikulumnya menurut aku bagus banget ya, karena banyak teman-teman aku yang memang basicnya tuh, kita punya basicnya beda-beda kan. Ada yang punya basic di fotografi, basic di desain di komputer gitu. Ada yang basicnya menggambar kayak aku. Dan semua itu diajarin benar-benar dari awal gitu. Jadi orang yang nggak bisa gambar bisa dapat pelajaran menggambar. Orang yang nggak bisa fotografi bisa dapat pelajaran fotografi. Yang nggak ngerti di desain di komputer gitu dapat pelajarannya juga. Jadi semua memang merata diajarin dari awal lagi. Terus ingat. Berarti ini sama kayak yang kemarin ya kata Kak Fonita. Iya. Jadi buat kalian yang pengen masuk di kafe jangan takut karena aku masih cupu, masih nggak bisa saya apa-apa, gambar, gitu tapi misalnya. karena masuk di kafe diajarin kan. Jadi dan itu semua udah diajarin dari awal. Dan progresnya tuh kelihatan kayak teman-teman aku yang bukan basicnya di gambar, setelah diberi materi tentang gambar gitu, itu prosesnya progres mereka kelihatan gitu. Ada kemajuan dari segi kualitas gambarnya itu terlihat sih. Jadi bagus. Kalau kamu sendiri nih, kamu kan sukanya gambar manual ya berarti ya? Iya. Kalau dari secara, kan udah diajarin nih di DKV UMN. Kalau secara yang digital gimana nih kamu kemajuannya? Digital juga aku ngerasa sih. Ada kemajuan ya? Ada kemajuan juga pasti. Karena Oke. kayak dari tugas, dari UTS ya, UASnya tuh kayak kita didorong untuk terus berusaha gitu loh. Jadi mau nggak mau kita juga harus put effort untuk ngelakuin hal itu, akhirnya bisa kelihatan hasilnya. Oke. Nah, terus kita pengen tahu juga nih harapan kamu kuliah di UMN gimana? Karena kan memang kamu sebelumnya memang udah punya basicnya dan kamu memang memperkuat lagi di DKV UMN. Itu harapan kamu ke depannya kalau boleh tahu apa ya? Harapan aku sih lebih untuk karir aku pasti ya ke depannya. Selama ini kan aku juga udah mulai bikin udah mulai usaha kecil-kecilan gitu lah dari sosial media gitu, dan aku harap bekal yang aku dapat di UMN ini bisa aku pakai dan terapkan nanti setelah aku lulus dari sini biar lebih matang lagi, lebih bagus lagi. Oke, berarti memang sedari muda sudah berwirausaha nih ya, sambil kuliah sambil tidak ada salahnya. Nah, lanjut lagi tadi kan kamu mau ambil peminatan interaction design ya, itu kenapa kamu pilih peminatan itu kalau boleh tahu? Karena ada 2 pilihan ya, visual brand design sama interaction design. Kalau aku merasa diri aku udah punya bekal gitu, maksudnya udah punya pengetahuan sedikit di bidang visual brand design. Sedangkan interaction design ini ranah yang belum pernah aku sentuh sama sekali gitu. Jadi menurut aku nggak ada salahnya aku mempelajari interaction design yang aku belum pernah sentuh sama sekali gitu. Jadi biar aku punya bekal yang lebih banyak lagi. Jadi Katriel ini suka tantangan. Iya, suka tantangan, suka hal baru ya. Iya benar, yang penting kita mau belajar terus. Berarti sahabat teman harus mencontoh Katriel nih, mau belajar, suka tantangan, gak suka di zona nyaman. Maunya tuh yang gak nyaman aja gitu ya. Nah, emang kalau boleh tahu juga cita-cita kamu atau sebenarnya nanti tuh pengen kerja sebagai apa, kerja di mana, ada nggak? Misalnya mau buka usaha tadi kan? Gimana? Atau misalnya kamu mau kerja sambil usaha mungkin, atau mau fokus di satu bidang itu aja? Kalau untuk sekarang sih aku masih, kalau gambarnya setelah lulus ini ya, pengen jadi freelance ilustrator gitu aja, kayak buat ilustrasi buku cerita, atau ilustrasi untuk
brand-brand perusahaan apa gitu. Lalu kalau nanti kedepannya semoga aku bisa punya kayak production studio house gitu sih buat desain-desain. Amin. Kita doakan ya. Amin. Katriel, tadi kan kamu mention nih kamu udah usaha sambil kuliah. Nah, boleh ceritain gak sih sedikit tentang bisnis kamu atau usaha kamu? Aku terus di bidang visual art gitu ya. Jadi aku menggambar dengan media watercolor, cat air. Jadi kayak lebih ke nerima pesanan gambar gitu sih. Secara garis besarnya. Tapi tidak menutup kemungkinan kerjasama lainnya yang misalnya kayak dengan perusahaan-perusahaan gitu, kayak buat collab untuk produk mereka mungkin. Menarik banget ya. Udah dari kuliah udah usaha sejak dini. Yes, sejak muda. Sejak muda. Iya, mantap. Nah, sebelum pertanyaan terakhir, ada pertanyaan tambahan. Apa tuh? Nah, gimana menurut kamu apa ya acara-acara atau kegiatan-kegiatan yang di UMN ini kan kayaknya kan kemarin juga sempat dimention juga sama Kak Fonita banyak acara-acara di UMN, di kafe ataupun luar UMN kayak gitu. Nah, kamu ikut serta nggak sih? Maksudnya kamu terlibat nggak sih? Kalau untuk acara di UMN yang dikhususkan di bidang di kafe ya, tahun lalu aku ikut Ultigraph sih, ikut ya, dan kebetulan juga menang di competition ilustrasi. Oke, pertanyaan terakhir nih, boleh nggak nih ada pesan-pesan atau mungkin sedikit tips-tips nih buat sahabat UMN yang masuk ke kafe? Kalau tips buat teman-teman SMA atau yang teman-teman yang berminat masuk ke DKV, saran aku sih lebih ke tidak ada salahnya kalian sejak dini itu kalian udah mempersiapkan materi kalian, udah mempersiapkan udah latihan menggambar, udah browsing terlebih dahulu, karena menurut aku itu bakal sangat membantu sih dalam proses kalian nanti dalam di perkuliahan. Bermanfaat banget tipsnya buat sahabat UMN ya. Nah, paling itu aja pertanyaan dari kita. Sebelum itu mungkin kalian pengen tahu kali ya, sekeren apa sih, sebagus apa sih hasil karya Katriel? Benar. Gue juga kepo nih. Ya kan, gue juga kepo sih. Kita lihat dulu kali ya. Kita kasih lihat. Teng. 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 Wow. Gila. Sewau itu ya kita lihatnya ya. Bagus banget, sumpah parah. Keren. Keren kan hasil karyanya, itu ada tugas kuliahnya, ada juga karya lain yang memang dibuat oleh Katriel. Iya, benar banget. Mungkin buat yang pengen tahu lebih jauh hasil karyanya itu kemana aja, bisa lihat di mana Katriel? Instagramnya? @imbecile_unicorn. Oke, sekali lagi. Imbecile_unicorn. Oke, ada di mana? Imbecile_unicorn. Iya, ada di bawah sini ya. Nanti dilihat aja, boleh dilihat. Boleh di-follow, jangan di-block atau di-report ya, jangan. Di-follow aja dan di-like sebanyak-banyaknya. Oke. Biar makin hits. Nanti setelah ini kita juga mau ya. Iya, di nanti follow, tapi akhir-acara ya. Biar kita kayak Katriel juga ya. Biar hits ya, Biar hits. hits. Oke. Paling itu aja dari kita. Thank you so much udah mau datang, udah mau sharing-sharing buat sahabat UMN tentang DKV. Jangan lupa tetap semangat, terus berkarya, sukses selalu, tetap dan menginspirasi. Yes, berikan yang terbaik untuk alma mater, persada dan sesama. Oke, nah tadi kita udah denger nih ya, Iyar dan sahabat UMN tentang kesannya Katriel sama kuliah di DKV-nya UMN. Terus langkah selanjutnya apa tuh? Langkah selanjutnya kalian buka HP atau laptop kalian, buka di pmb.umn.ac.id. Habis itu kalian bisa langsung klik pendaftaran. Oke, sekali lagi. Di pmb.umn.ac.id. Lebih keras. pmb.umn.ac.id. Ya kamu kayak Dora ya, lama-lama kan kamu boots ya. Aduh. Langsung aja kalian daftar sekarang. Kenapa harus sekarang? Karena sekarang itu lagi ada promo. Iya, promo. Jadi selama bulan April kalian akan mendapatkan free formulir. Gratis biaya pendaftaran selama bulan April untuk 1.000 pendaftar pertama aja. 1.000 aja nih. Jadi kalian buru-buru lah buka pmb.umn.ac.id, daftar sekarang. Iya, masukin kode vouchernya. Oh iya, lupa. Kode vouchernya apa, Kak? Iya. FREEFORM. Sekali lagi? FREEFORM. Sekali lagi? FREEFORM. Sekali lagi?
Cukup ya. Ingat Free tuh form ya, ya. udah terngiang-ngiang bahkan free Iya. form, FREEFORM. Iya. Nah, langsung nanti kamu bisa dapetin free formulir. Nah, Yer, kita juga tetap nggak bosan-bosan ya untuk ngajak sahabat UMN untuk tetap pantengin podcastnya UMN Yes. di IGTV, YouTube, dan Facebooknya Yes, UMN. bener banget. Ada di mana nih Instagramnya UMN? Untuk Instagram di @Universitas Multimedia Nusantara digabung semua, Yap. sama satu lagi di @pmb.umn. Habis itu Kemudian, untuk Facebook dan YouTube bisa cari di Universitas Multimedia Nusantara. Ya, langsung cari di situ, di like, follow, subscribe dan semuanya lah karena tetap update terus sama sekarang juga ya, karena info-info UMN. subscribe itu gratis. Yes. Ya, jangan lupa. Ya. Iya, oke. Sama jangan lupa Apa tuh? website UMN. Oh iya, Di websitenya di www.umn.ac.id. Sekali lagi, www.umn.ac.id. Lebih keras. Nggak mau. Ya, Oke. habis itu buat kalian nih yang pengen tanya-tanya tentang UMN, mau Ya. konsultasi, itu bisa langsung kamu buka aja nih websitenya, ada di layar Ada di sini, kalian. di sini, Langsung di diklik sini. logo WhatsApp. WhatsApp. Yes. Habis itu kalian bisa langsung chat di situ atau mungkin ada nomornya juga, nomor Education konsultan Consultant-nya kita, UMN. tanya langsung. Dan kalau memang kalian nih suka sama mau bertatap langsung, Iya. bisa via Bisa banget, online, via Zoom. Iya. Iya, jadi klik di sini aja nih linknya Klik di bawah ini. /konsultasi UMN. Yes. Jadi kalian bisa konsul langsung secara tatap muka. Yes, Gitu. video call biar kekinian gitu loh. Iya. Kan kalian juga bisa langsung foto kan, kayak share di Instagram, ini loh gue lagi konsultasi gitu Biar ya. kelihatan ada teman aja ya. Serius gitu ya. Nah, oke guys, udah Iya. kali ya, kita udah cukup menemani kalian hari ini. Stay tune terus buat di episode selanjutnya. Benar banget. Dan, Dan jangan lupa apa tuh? untuk tetap di rumah aja, cuci tangan selama 20 detik dan pakai masker kain ya, Yes. Sobat UMN. Dan satu lagi, Apa? terapin physical distancing. Iya. Jangan lupa Oke, ya. dan satu lagi, Apa? tonton terus podcast Uhuy. di IGTV UMN, Facebook dan YouTube. Iya. Ya tadi udah sih nggak apa-apa, Iya. biar terngiang-ngiang. Biar ingat aja gitu ya. Oke, podcast Uhuy. presented by UMN. Excellent career begins with excellent education.